Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa innash syukra lillah wa innas sanaa'a kullahu lillah. Tsummas salatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah alaihi afdhalus shalah wa atammut taslim wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'atana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga keberkahan senantiasa Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga apapun yang Allah karuniakan kepada kita menjadi sumber kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. 2 bulan ya? Sebulan libur. Iya, mohon maaf lagi ada tugas. Insyaallah pagi ini kita lanjutkan kembali kajian kita masih di surah Al-A'la. Ayat terakhir yang kita bahas ayat yang ke-14. Qad aflaha man tazakka. Kita ulangi kembali ayat yang ke-14 ini. Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha, ini Allah memadukan antara kata qad dengan fi'il madhi. Qad kalau dipadu dengan fi'il madhi itu fungsinya adalah lit taukid, untuk menegaskan, untuk memperkuat keterangannya. Qad aflaha artinya telah beruntung. Beruntung apa beruntung? Ini ahli bahasa Indonesia yang harus meluruskan ini. Tapi kalau nggak salah beruntung, kalau nggak salah ya, karena untung itu adalah bahasa yang tidak berasal dari kata serapan. Kalau tidak berasal dari kata serapan, biasanya dia tidak diputus tapi disambung, beruntung. Baik, qad aflaha, telah beruntung, man tazakka, orang yang tazakka. Tazakka ini dari kata tazakka ya tazakka. Meskipun sebagian mufassirin mengartikan kata tazakka ini sebagai zakat. Jadi tazakka artinya menunaikan zakat. Ada sebagian ahli tafsir yang memaknai kata tazakka adalah artinya menunaikan zakat. Tapi makna ini makna yang lemah. Cuman karena memang ini salah satu di antara pendapat yang diangkat oleh para ahli tafsir, ya kita hormati dan kita harus angkat juga dan kita sebutkan. Karena memang ada juga hadis ketika Nabi ditanya tentang persoalan zakat, beliau membaca ayat ini. Qad aflaha man tazakka. Tapi kalau kita lihat bahwa surah ini kategorinya makkiyah. Artinya turunnya di Makkah sebelum peristiwa hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Sementara syariah zakat itu diturunkan di tahun ke-2 Hijriah. Itu bersamaan dengan diwajibkannya puasa Ramadan dan bersamaan dengan diwajibkannya jihad fi sabilillah. Sekali lagi di tahun ke-2 Hijriah. Jadi kalau syariah zakat itu turun di tahun ke-2 Hijriah, itu artinya jauh setelah surah ini diturunkan. Karena surah ini diturunkan di Makkah sebelum peristiwa hijrah. Maka umumnya para mufassirin menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tazakka di dalam ayat ini adalah
menyucikan dirinya, membersihkan diri. Dengan cara apa itu? Dalam satu hadis, ketika Rasulullah membaca ayat ini, qad aflaha man tazakka, sekaligus wa dzakara asma rabbih, lalu fasalla. Nah, 3 persoalan di sini. Pertama tazakka, kedua dzakara isma rabbih, menyebut nama Tuhannya, lalu yang ketiga fasalla, salat. Ini dirangkum dalam sebuah hadis di mana Rasulullah mengatakan yang dimaksud dengan tazakka itu adalah zakka nafsahu minasyirik, membersihkan dirinya dari segala bentuk kesyirikan. Bisa dipahami ya? Ya, terima kasih Pak. Jadi tazakka artinya membersihkan atau menyucikan diri dari segala bentuk kesyirikan, membebaskan diri dari syirik apapun, kecil ataupun besar. Ini yang pertama. Lalu dzakara asma rabbih, itu artinya yaqulu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang dimaksud dengan dzakara isma rabbih, menyebut nama Tuhannya. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Dzakara asma rabbih itu artinya bersaksi la ilaha illallah, tidak ada yang patut disembah kecuali Allah, wa anna muhammadan rasulullah, dan bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Sementara yang ketiga yaitu fasalla, lalu dia menunaikan salat, itu artinya as-shalawatul khams, salat yang 5 waktu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita bisa hubungkan dengan hadis-hadis lain, bahwa orang kalau sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, lalu kemudian dia sudah sholat, menunaikan sholatnya 5 waktu sehari semalam, maka orang itu sudah selamat. Ya, dalam satu riwayat, Rasulullah suatu ketika sedang membonceng Mu'adz bin Jabal di atas seekor keledai. Lalu Rasulullah bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, ya Mu'adz, atadri ma haqqallahi ala ibadihi, atau atadri ma haqqullahi ala ibadihi wa ma haqqul ibadi ala Allah. Wahai Mu'adz, tahu enggak kamu apa hak Allah dari hambanya dan apa hak hamba dari Allah? Dijawab oleh Mu'adz bin Jabal, kata beliau, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Rasulullah mengatakan, fa inna haqqallahi ala ibadihi, hak Allah dari hambanya itu adalah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Mereka menyembah Allah satu-satunya dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itulah hak Allah dari hambanya. Makanya tadi itu tazakka itu diartikan menyucikan diri dari segala bentuk kesyirikan dan memurnikan ibadah semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai ikhlas. Jadi ibadah yang kita lakukan semata-mata harapannya hanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang tazakka. Nah, selanjutnya kata Rasulullah, wa amma haqqul ibadi 'ala Allah, kata Rasulullah, adapun hak hamba dari Allah. Jadi hamba itu juga punya hak dari Allah. Apa hak hamba dari Allah? An la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Bahwa Allah tidak akan mengazab, tidak akan menyiksa, tidak akan menghukum siapapun yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Coba perhatikan tuh. Jadi ketika seseorang sudah terbebas dari syirik, kalau di ayat ini lalu dia tambah mempertahankan kewajibannya sholat 5 waktu sehari semalam, selamat udah itu. Nah, sekali lagi berdasarkan hadis tadi itu satu, ketika Nabi menyampaikan tentang hak ini, itu Mu'adz bin Jabal kepikiran, kayaknya terlalu sederhana. Kalau cuman itu, terlalu sederhana. Sehingga kemudian Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, afala ubasyiru bihin nas? Wahai Rasulullah, boleh enggak saya sampaikan berita gembira ini pada orang-orang? Karena itu dianggap berita gembira oleh Mu'adz bin Jabal. Terlalu sederhana, bahwa orang kalau sudah tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, itu sudah tidak berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saat itu dijawab oleh Rasulullah, kata beliau, la tubashshirhum fayattakilu.
Jangan dulu. Jangan sampaikan dulu itu, hak itu. Kenapa? Karena kalau engkau sampaikan hak itu hari ini, boleh jadi mereka kemudian mengandalin itu. Nanti malas-malasan lagi ibadahnya. Nah ini jadi tidak sembarangan juga disampaikan hadis itu. Ini jamaah al-muttaqin kan kelihatannya sudah pada kuat-kuat imannya. Makanya sudah berhak disampaikan hadis itu. Insya Allah gak bakalan kemudian melalaikan kewajibannya gara-gara hadis itu ya. Nah itu satu. Lalu ketika Rasulullah meninggal dunia, itu ada juga satu peristiwa di mana Abu Bakar sebagai pengganti Rasulullah pada saat itu sempat berdebat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apa persoalannya? Jadi ketika Abu Bakar menjadi khalifah, dibaiat oleh kaum muslimin, itu misi paling pertama yang beliau ingin lakukan adalah memerangi al-murtaddin. Orang-orang murtad, di mana yang dianggap sebagai orang murtad oleh Abu Bakar ini adalah mereka yang mana'u az-zakat, tidak mau bayar zakat. Ya, mereka nggak mau bayar zakat. Ditentang oleh Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Kan Rasulullah sudah mengatakan dalam sabdanya, ya, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku itu diperintahkan, kata Rasulullah, untuk memerangi manusia selama mereka tidak bersyahadat, hatta yashhadu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kapan baru kemudian mereka tidak berhak atau tidak layak untuk diperangi? Ketika mereka sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu Rasulullah melanjutkan, fa in syahidu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ketika mereka sudah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka kata Rasulullah, asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam. Pada saat itu darah mereka menjadi haram bagiku, harta mereka menjadi haram bagiku illa bihaqqil Islam, kecuali dengan hak Islam. Artinya ada pelanggaran tertentu yang mereka lakukan, baru kemudian mereka boleh dibunuh atau boleh diambil hartanya. Artinya hadis yang dipakai sebagai hujah oleh Umar bin Khattab ini menunjukkan bahwa orang kalau sudah membersihkan diri dari syirik, ya, memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, tidak layak lagi dia untuk dimusuhi, tidak layak lagi dia untuk diperangi. Bisa dipahami kira-kira? Ya. Tapi apa jawaban Abu Bakar saat itu? Beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, la uqatilanna, saya pasti akan memerangi man yufarriqu bainama yajma'uhu Allah wa rasuluhu. Saya pasti akan memerangi siapapun yang memisahkan antara dua hal yang disatukan oleh Allah dan Rasulnya. Apa dua hal itu? Salat dan zakat. Karena memang antara salat dan zakat itu selalu disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-firman-Nya, ya. Nah, itu alasan Abu Bakar sehingga beliau bersikeras untuk tetap memerangi orang-orang yang menurut beliau mereka sudah murtad karena menolak untuk membayar zakat. Tapi intinya di sini yang ingin kita sampaikan melalui ayat ini bahwa orang dianggap sudah beruntung ketika dia sudah memurnikan tauhidnya, ibadahnya semata-mata lillahi ta'ala, bukan karena modus ingin mengharapkan imbalan dari manusia, maka orang itulah yang sudah beruntung selama dia mempertahankan salatnya, mengulang-ulangi kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ya. Yang itu yang dimaksud dengan dzakara asma rabbih. Makanya luar biasa kan posisi kalimat la ilaha illallah itu. Anda mengucapkan la ilaha illallah di akhir daripada kehidupan Anda, kata Nabi, dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Nah, itu yang dimaksud dengan dzakara isma rabbih fasalla. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang itu. Amin ya rabbal alamin. Tapi ingat baik-baik, sebagian ulama juga mengatakan bahwa mereka dikatakan oleh Allah sebagai beruntung hanya dengan tiga hal. Pertama, memurnikan tauhidnya, ibadahnya hanya untuk Allah. Lalu yang kedua adalah sering mengulang-ulangi kalimat tauhid itu, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu yang ketiga, mempertahankan sholatnya 5 waktu.
Para ulama mengatakan, kenapa orang-orang ini dikatakan sebagai orang yang beruntung? Karena mereka inilah yang insya Allah melalui salatnya, akhlaknya akan menjadi baik. Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Tapi berbeda dengan orang yang salatnya asal-asalan, salatnya kayak orang munafik, itu nggak ada pengaruhnya dalam kepribadiannya. Kalau tidak ada pengaruhnya pada kepribadiannya, kira-kira beruntung juga apa enggak? Wallahu a'lam bissawab. Ya, jadi itu yang dimaksud oleh ayat ini. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Nah, selanjutnya setelah Allah menjelaskan tentang siapa orang yang beruntung itu, Allah lanjutkan. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Ini ada masalah nih. Permasalahannya adalah kalian itu tu'thirunal hayatad dunya. Apa artinya tu'thiruna? Ini asara yu'siru. Asal katanya ya, dari asara yu'siru. Asara yu'siru isar. Itu artinya mengutamakan. Jadi isar itu artinya mengutamakan. Makanya ada salah satu di antara akhlak yang sangat terpuji di dalam Islam itu disebut sebagai isar. Apa itu isar? Isar itu mendahulukan kepentingan saudara kita sesama muslim dibandingkan kepentingan kita sendiri. Itu luar biasa tuh. Nah, ayat ini menggunakan kata itu. Bal, tapi permasalahannya. Jadi kalau bal di sini artinya masalahnya justru kalian itu tu'siruna, mengutamakan. Apa yang kalian utamakan? Al-hayatad dunya, kehidupan dunia. Inilah masalahnya. Dan rata-rata penyakit ini dipunyai oleh manusia rata-rata. Semua manusia rata-rata punya itu. Makanya dalam sabdanya Rasulullah menjelaskan, innad dunya hulwatun khadirah. Dunia itu hulwatun khadirah. Sifatnya adalah hulwah, lezat kalau dicicipi, khadirah, indah dipandang mata. Itulah dunia. Jadi ketika Anda memandang dunia, ya Allah kepengen. Itu ya, ngelihat orang kaya gimana ya, saya bisa kayak dia juga. Kan begitu kan? Ngelihat orang naik mobil mewah, enak banget ya hidupnya. Kan begitu kan? Itu disebut sebagai khadirah oleh Nabi. Khadirah itu dari kata khadra. Khadra itu artinya hijau. Makanya itu juga dipakai dalam pepatah kita ya. Rumput tetangga selalu nampak lebih hijau dibanding rumput kita sendiri. Ya itulah tabiat dunia. Ya, sampai bahkan ngelihat orang istrinya cantik, ya Allah kenapa nggak secantik itu istri saya? Yo, ada begitu Pak? Di sini nggak ada. Di sini nggak ada. Iya, kalau ibu-ibu ngelihat artis Korea, ya Allah, coba suami saya kayak dia ya. Jadi Bapak Ibu, permasalahannya adalah bal tu'thirunal hayatad dunya. Kalian itu terlalu mengedepankan dunia, apa-apa dunia, apa-apa dunia. Itu yang jadi permasalahannya. Tapi memang sekali lagi, itu memang penyakit yang selalu ada di dalam dada setiap umat manusia. Makanya ketika Rasulullah menjelaskan tentang sifat dunia tadi itu, bahwa dunia itu selalu hulwah, enak dicicipi, khadirah, indah dipandang mata. Setelah itu Rasulullah melanjutkan, wa innallaha mubtalikum fihi. Permasalahannya, Allah itu nyemplungin kalian ke sana. Kalian akan diuji dengan itu. Nah sekarang saya mau tanya, ini kira-kira yang hadir di sini ketika kita berbuat kebaikan pada orang lain, kita benar-benar mengharap imbalannya biar dari Allah saja? Atau kita masih mengharap imbalan dari orang yang kita bantu? Masih sering kecewa nggak sih? Kalau masih sering kecewa, berarti masih tu'thirunal hayatad dunya. Kalau masih sering kecewa. Tapi orang yang sudah enggak yu'thiruna lagi hayatad dunia, tidak lagi mengedepankan kehidupan dunia, enggak akan kecewa itu. Enggak akan kecewa. Kenapa enggak akan kecewa? Karena dia bergantung langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, rata-rata manusia punya ini, tu'thirunal hayatad dunia, rata-rata begitu. Makanya kita lihat orang yang bahkan sudah sholat sekalipun, ada juga bahkan orang yang kerjanya sebetulnya untuk masjid, tapi ternyata masih pengen juga digaji. Kalau nggak digaji, mencak-mencak juga. Juga yang begitu kan? Padahal untuk masjid kan.
Untuk persoalan ibadah, ketika nggak digaji, mencak-mencak juga. Itu artinya apa? Tu'thirunal hayatad dunia. Memang hidup dunia itu masih selalu bercokol di dalam dada kita. Itu yang jadi permasalahannya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ujian terberat dari 3 hal tadi itu aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Ujian beratnya itu nanti akan ada di sini. Orang itu banyak akan gagal menjadi bagian dari mereka yang beruntung karena pengaruh dunia ini. Itu yang jadi permasalahannya. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Lalu Allah melanjutkan wal akhiratu khairu wa abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan dia lebih kekal. Akhirat itu lebih baik dan akhirat itu kekal. Nah, para mufassirin mengatakan ketika Allah cuma membandingkan dengan kata-kata lebih baik. Ya Allah cuma mengatakan lebih baik kan. Tapi tidak mengharamkan dunia. Itu artinya apa? Ketika kalian tetap menginginkan kehidupan dunia, sebetulnya di satu sisi nggak salah. Kenapa? Karena mengejar dunia itu juga termasuk bagian dari kewajiban kita. Sebagai seorang muslim seharusnya dia mapan dari sisi duniawi. Karena kalau dia nggak mapan dari sisi duniawi, maka kekayaan ini akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak beriman, bermasalah hatinya. Karena akan seperti itu. Nah, cuman persoalannya adalah ketika dunia itu sudah terlalu mempengaruhi jiwa, itu yang jadi masalahnya. Dia akan merusak tadi itu. Salat Anda akan rusak. Kemudian tadi itu, tauhid Anda juga akan rusak karena persoalan dunia itu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di sini keyakinan kita terhadap akhirat itu harus benar-benar dibangun dengan kuat. Itu yang jadi obatnya kalau bahasa kita. Obatnya itu benar-benar keyakinan tentang akhirat itu harus ditumbuh kembangkan di dalam jiwa kita dengan sekuat-kuatnya, sehingga kemudian meskipun kita mengejar dunia, tapi tujuan utama kita dunia itu adalah untuk kebaikan akhirat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi ada satu ungkapan atau ada ayat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surah Al-Ankabut ayat 64. Di sana Allah katakan gini. Wa ma hadhil hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali dia hanya la'ibun wa lahun. Apa itu la'ibun? Permainan. Apa itu lahun? Senda gurau. La'ibun lahun. Ini cuman permainan. Nah, tapi kebanyakan di antara manusia serius bermainnya. Padahal ini permainan. Kayak bocah ya. Bocah itu dia main-main tapi serius mainnya. Nah, harusnya namanya main kayak main tenis itu pada serius nggak sih? Serius mainnya. Berantem juga nggak sih kalau poinnya ini? Masuk, nggak masuk. Kalau di badminton sering pada berantem, Pak. Kalau di badminton ya masuk, out, masuk. Nah, jadi permainan tapi dianggap serius. Innama hadhil hayatud dunya la'ibun wa lahun. Lalu kata Allah, wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sementara negeri akhirat, itulah kehidupan yang sesungguhnya. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, laukanu ya'lamun. Seandainya mereka tahu. Itu artinya kebanyakan di antara manusia tidak tahu dan tidak sadar. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini mumpung lagi viral nih. Penjual es teh. Nah, penjual es teh Bapak Ibu. Jadi saya ingin bicara soal apa di sini terkait dengan ayat ini. Bahwa orang ketika dia tidak lagi yu'thirunal hayatad dunya, artinya dia akan menyerahkan semuanya kepada Allah. Bahkan boleh jadi ada orang yang sebetulnya dia kepengen hidup dunia, tetap kepengen sebetulnya. Tapi apa-apa dunia ini dia tetap mintanya sama Allah. Ada juga yang kayak gitu. Sebelum kita ke penjual es teh, saya teringat dengan kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam ketika tiba di Madian kan ketemu 2 anak gadis. Dibantuin tuh 2 anak gadis kan. Mereka menggembalakan ternak mereka. Mau ngasih minum ternak mereka tapi mereka nggak bisa. Kenapa? Karena rata-rata penggembala lain laki-laki dan pada kuat-kuat. Semuanya laki-laki dan pada kuat-kuat. Mereka 2 orang wanita, anak gadis yang sangat lemah.
Sehingga mereka mengatakan la nasqi hatta yusdirar ri'a. Kami nggak bisa memberi minum ternak kami kecuali para penggembala lain itu sudah bubar. Nabi Musa kemudian berinisiatif untuk bantuin, tapi ingat nggak modus sama sekali. Nggak modus sama sekali, nggak kayak laki-laki sekarang, Pak. Itu kalau bantuin, nah itu sudah 90% itu modus. Nah, 90%. Kurangi 70 ya. Nah, 70% itu modus. Itu sekarang Nabi Musa sama sekali nggak modus. Dibantuin 2 anak gadis itu. Makanya saking nggak modusnya, selesai bantuin ya sudah, beliau balik kembali ke tempat tadi berteduh. Nggak sama sekali tuh nanya, Neng, namanya siapa, Neng? Boleh kenalan nggak? Rumahnya di mana misalnya? Ada nomor handphone nggak? Sama sekali nggak ada pertanyaan kayak gitu. Selesai beliau bantuin, beliau kembali ke bawah pohon tempat beliau berteduh tadi. Nah, sekarang pertanyaannya, Nabi Musa butuh sesuatu nggak? Kira-kira Nabi Musa butuh sesuatu nggak? Ini di negeri orang loh. Nggak pernah Nabi Musa nggak ada kenalan di situ, nggak ada keluarga di situ, teman-teman FB nggak ada, teman medsos nggak ada sama sekali. Nggak ada yang dikenal. Beliau butuh sesuatu nggak kira-kira? Butuh. Setidaknya yang beliau butuhkan ya makan. Nah sekarang pertanyaannya, kalau Nabi Musa minta makan sama 2 anak gadis tadi itu kira-kira bakalan dapat nggak? Dapat, dikasih, pasti dikasih. Cuman kalau Nabi Musa minta sama mereka, para ulama mengatakan paling mentok juga yang dia dapat nasi bungkus. Paling itu bahasa kita ya, bahasa kita. Paling juga nasi bungkus yang didapat, habis itu udah selesai. Tapi Nabi Musa tidak melakukan itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Ini saya ingin menjelaskan bahwa isar untuk kehidupan dunia itu, ketika orang sudah mulai mengurangi untuk itu, tapi tidak mengurangi antusiasnya untuk tetap mencari. Tapi bukan ini prioritasnya. Kan tadi itu isar kata Allah. Ini lebih utama. Tidak, bukan lebih utama. Orang yang kayak Nabi Musa ini lebih utama akhiratnya. Tapi bukan berarti mengabaikan dunia. Wa bataghi fima atakallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu yang dilakukan Nabi Musa. Jadi beliau kembali ke bawah pohon itu lalu kemudian berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya ini sangat butuh kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Itu artinya udah, dunia ini nomor 2 dulu. Pokoknya sama Allah dulu aja. Dan itu yang dimaksud dengan tazakka di dalam ayat ini. Orang yang tazakka itu ya kayak gitu. Benar-benar dia murnikan semuanya pengharapannya dari manusia. Kan termasuk begitu kan? Harapannya dari manusia itu bukannya nggak ada. Harapannya dari makhluk selain Allah itu nggak ada. Pokoknya harapannya benar-benar semata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun yang diinginkan dunia. Saya ulangi, meskipun yang diinginkan adalah dunia, tapi dia menginginkan dan memintanya dari Allah. Itu namanya tazakka. Dan orang kayak gini yang beruntung. Makanya pertanyaannya, abis itu Nabi Musa beruntung nggak? Kalau tadi dia minta, atau mungkin kenalan, Neng, namanya siapa, Neng? Saya Musa, misalnya gitu. Nah, itu paling dapatnya juga cuma nasi bungkus paling. Tapi ketika beliau tadi itu, tazakka, pokoknya benar-benar disucikan. Nggak pengen bergantung pada dunia, pada manusia, pada makhluk. Beliau bergantungnya sama Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Selesai beliau berdoa, nggak lama kemudian datang salah satu dari 2 anak gadis itu. Tamshi ala istihya. Datang dengan malu-malu. Apa kata anak gadis itu? Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Anda dipanggil oleh ayahku. Nah, dapat 1. Dapat 1 kan? Apa itu dipanggil oleh ayahku? Diundang, nggak pakai nanya alamat, langsung dipanggil ke rumahnya. Coba itu. 1 dapat. Langsung diundang ke rumahnya. Otomatis nggak pakai minta-minta, diundang langsung. 1. Yang kedua kata anak gadis itu, liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayahku pengen balas budi atas kebaikan yang sudah Anda lakukan untuk kami. Dapat 2, Pak. Dibalas budinya. Artinya pasti dapat upah dari situ kan? Dah, 2 dapat upah tanpa harus diminta. 2 dapat. Apakah cukup sampai di situ yang didapat Nabi Musa? Enggak. Nabi Musa pergi. Tapi ingat juga ya, ketika Anda berharapnya sama Allah saja, dan itu yang dimaksud dengan tazakka tadi ya, benar-benar memurnikan pengharapan Anda dari manusia, dari makhluk, tapi benar-benar murnikan pengharapan Anda itu, bergantungnya Anda itu hanya sama Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu as-samad. Hanya seperti itu. Ya, ufawwidu amri ilaik. Aku serahkan semua urusanku kepadaku. Itu semua makna daripada tazakka itu. Menyucikan diri itu. Itu semua maknanya kayak gitu. Jadi berserah hanya kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah, berharap rezeki hanya dari Allah. Itu semuanya tazakka.
Nah, Nabi Musa ketika dapat undangan itu ditolak nggak? Oh, Neng nggak usah, terima kasih. Nggak ditolak. Kenapa? Karena ingat, kebaikan yang Allah turunkan sebagai hak Anda, itu juga lewatnya dari manusia. Nggak mungkin turun kayak air hujan. Nggak akan seperti itu. Makanya Nabi Musa ya datang ketika diundang. Nah, tiba di rumah anak gadis itu, mulailah kenalan dengan ayahnya. Diceritakanlah oleh Nabi Musa kronologis kenapa beliau harus tiba di situ, di Madian. Diceritakan bahwa saya dalam pelarian, kabur karena akan atau direncanakan untuk dibunuh oleh pemuda Qibti. Karena saya telah membunuh seorang pemuda dari mereka. Apa jawaban ayahnya? La takhaf najauta minal qaumidz zalimin. Udah nggak usah takut, Anda di sini, Anda sudah selamat, aman dari ancaman orang-orang zalim. Dapat 3. Apa yang ketiga? Jaminan keamanan. Nah, jaminan keamanan dapat itu. Nggak diburu lagi itu sampai intelijen. Nggak dikejar lagi sama siapa-siapa. Aman kalau sudah sampai di situ. Dijamin keamanannya oleh orang tuanya itu. Apakah cukup sampai di situ yang didapat oleh Nabi Musa? Tidak. Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba muncul suara dari dalam. Apa kata suara itu? Ya abatis ta'jirhu fa inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayahku, angkat aja dia sebagai pekerja kita. Sesungguhnya sebaik-baik yang diangkat jadi pekerja itu adalah al-qawiyu, pemuda yang secara fisik qawi, kuat. Lalu yang kedua al-amin, bisa dipercaya. Nah, ini ayahnya ngerti sekali maksud daripada anak gadisnya. Oh, saya tahu apa yang dia mau. Iya, udah saya tahu, tenang saja. Ditembak kalau bahasa anak sekarang ya, ditembak langsung Nabi Musa di situ. Langsung ditembak sama ayahnya, nikah gratis, Pak. Iya, apa kata ayah? Enggak pakai uang panai. Ini orang Bugis uang panai. Iya, enggak pakai uang panai. Apa kata ayah anak gadis itu? Uridu an unkihaka ihda benatayya hataini. Saya kepengen nikahkan kamu dengan salah satu dari 2 anak gadisku ini. Ala anta jurani samaniya hijaj. Maharnya udah enggak usah pakai harta, cukup kamu kerja di sini 8 tahun. Coba tuh, nikah gratis. Iya. Kenapa? Nabi Musa menyerahkannya sama Allah. Nabi Musa memurnikan pengharapannya hanya kepada Allah. Tawakalnya hanya kepada Allah. Dapat, Pak. Sudah berapa tadi itu? 4 ya? 4, 5. Makan memasuk itu. Tempat tinggal itu udah masuk itu. Tempat tinggal masuk, makan masuk, udah. Jadi keluarga situ, Pak. Dan beliau bekerja selama 8 tahun. Kata ayahnya, fa'in atmamta asyran famin indik. Kalau kamu pengen sempurnakan menjadi 10 tahun, ya itu urusan kamu lah. Dan para ulama ahli sejarah mengatakan, pada akhirnya dinikahkan pula dengan satunya lagi. Dapat 2, Pak, langsung. Coba itu. Banyak dapatnya. Nah, ini yang dimaksud orang aflah. Beruntung itu kayak gitu, Pak. Jadi jangan kita artikan bahwa yang dimaksud dengan aflah itu, beruntung itu cuma di akhirat doang. Enggak, dunia juga Anda beruntung. Selama Anda bisa memurnikan kayak tadi itu. Salah satu di antara yang harus Anda murnikan itu adalah apa? Pengharapan hanya kepada Allah. Kenapa? Saya ini lemah. Saya ini enggak punya daya. La haula wala quwata illa billah. Nggak punya daya saya, nggak punya kekuatan saya, nggak punya kemampuan saya. Semua apa yang bisa saya dapatkan itu semuanya Allah yang ngatur. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kayak gini modelnya, insya Allah aflah pasti, beruntung, dapatnya banyak. Tapi kalau Anda berharapnya masih sama manusia, ingat, dapatnya dikit, nggak beruntung itu. Ya, dapatnya pasti dikit. Halal nggak sih? Halal. Anda bekerja sama seseorang, Anda minta gaji Anda minta upah Anda. Halal itu hak Anda. Boleh-boleh saja. Tapi ingat, kalau Anda mengharapkannya hanya masih dari manusia, maka Anda dapatnya nggak akan banyak. Terbatas. Kira-kira seperti itu. Ya, sekarang apa kaitannya dengan tadi itu? Penjual es teh. Nah, yang lagi viral kan penjual es teh itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi kasus penjual es teh itu gini. Saya akan mulai dulu dari kisah Abu Bakar. Abu Bakar itu pernah dihina oleh seseorang di hadapan Nabi. Dicaci maki di hadapan Nabi. Ketika Abu Bakar dicaci maki di hadapan Nabi, ini Abu Bakar bestinya Rasulullah, bahasa anak sekarang ya. Bestinya Rasulullah, ibu-ibu. Jadi, ketika dicaci maki oleh orang ini di hadapan Nabi, Nabi bukannya marah, bukannya membantu Abu Bakar, tapi Nabi malah senyum-senyum.
Menunjukkan reaksi seolah-olah beliau justru senang Abu Bakar dicaci maki. Coba bayangkan tuh. Abu Bakar ini agak heran, tapi lama-kelamaan setelah lama dicaci maki oleh orang itu, Abu Bakar kemudian memutuskan, kayaknya kalau saya jawab satu kata, dua kata nggak apa-apa deh. Dijawab akhirnya oleh Abu Bakar, cacian orang itu. Begitu Abu Bakar menjawab cacian orang itu, apa yang terjadi pada Rasulullah? Beliau langsung marah, mukanya merah, beliau bangkit langsung pergi. Abu Bakar makin heran kan? Saya balas malah Rasulullah marah. Tadi saya diam-diam, Rasulullah malah senang. Kan begitu. Akhirnya Abu Bakar kemudian penasaran, dikejar Rasulullah oleh Abu Bakar. Sampai di sana beliau nanya, wahai Rasulullah, tadi waktu saya dicaci maki, Anda kok diam aja malah senyum-senyum. Tapi ketika saya balas cacian orang itu, kenapa Anda marah? Lantas pergi. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar, tadi pada saat Anda diam, ya, dicaci maki oleh orang itu, ingat saat itu malaikat atau saat itu Allah yang balas cacian orang itu melalui malaikat. Jadi karena Anda wahai Abu Bakar tidak memilih untuk membalas itu, maka yang balas Allah melalui malaikat. Makanya saya tadi senyum-senyum. Kenapa? Karena saya menyaksikan orang itu justru capek debat sama malaikat. Justru saling hujatnya dengan malaikat. Makanya saya senyum-senyum ngelihatnya senang. Tapi ketika Anda ngomong satu kalimat, Anda membalas cacian orang itu, wahai Abu Bakar, saat itu malaikatnya pergi. Yang datang syaitan. Dan kata Nabi, saya nggak kepengen duduk bersama dengan syaitan dalam satu majelis. Itu kata Nabi. Nah sekarang kita kembali ke kisah ST. Bapak Ibu, ketika penjual ST ini dikatain, mohon maaf tuh goblok, pertanyaannya, diam balas nggak? Nggak, diam aja. Nah, tidak lama kemudian viral pula kasus yang sama. Atau banyak video yang viral setelah itu kan. Dengan kasus yang mirip-mirip hampir sama. Dan salah satu di antara video yang kemudian viral juga setelah itu adalah ada seorang ibu yang sudah tua, katanya si artis juga, yang termasuk dikata-katain di atas panggung. Ya kan? Dikata-katain ibu itu di atas panggung. Mohon maaf kalau nggak salah disebut, dikatain lonte kalau nggak salah ya. Ya, mohon maaf. Jadi, pertanyaannya, apa reaksi ibu itu? Diam atau balas? Balas. Meskipun kalau kata kita, kalau bahasa kita itu dengan sindiran halus. Iya, harus sebetulnya halus sindirannya itu. Kalau nggak salah dia mengatakan, Anda itu ustadz ya, Anda itu ustadz. Kalau nggak salah begitu ngomongnya ya. Nah, balas dia. Sekarang perhatikan efek dari dua ini. Sama nggak? Beda. Efeknya yang satu nggak dapat apa-apa. Tapi yang satu beberapa hari kemudian kebanjiran duit, Pak. Ratusan juta dapatnya kan? Beberapa hari kemudian. Padahal di hari itu, kebayang nggak sih kira-kira di kepalanya bakal dapat ratusan juta? Nggak kebayang sama sekali. Nah orang yang kerjaannya dagang ST kayak gitu, mohon maaf, mungkin bahkan jangankan ratusan juta, 1-2 juta dalam beberapa hari ke depan, mungkin nggak kebayang, nggak nembus di otaknya, Pak. Kenapa? Karena penghasilannya terlalu sedikit. Tapi nggak kebayang di otaknya dapat melimpah. Kenapa? Begitu kalau diserahkan semuanya sama Allah. Saya tidak mengatakan bahwa penjual ST itu sudah tawakal ya, menyerahkan semuanya, enggak. Tapi setidaknya dengan Anda memilih diam, setidaknya Anda berkesimpulan, oh saya kalau membalas ini dengan sendiriannya, saya nggak sanggup untuk itu. Saya terlalu lemah, biarlah Allah yang balas. Itu salah satu di antara bagian apa yang disebut dengan tazakka itu. Jadi Anda benar-benar menyucikan semuanya. Harapannya hanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu makna daripada kata la haula wala quwata illa billah. Saya ini lemah, saya ini nggak punya upaya apa-apa, saya hina di mata orang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha memuliakan hambanya yang menyerahkan semua urusannya kepadanya. Nah, bisa dipahami kira-kira Bapak Ibu? Jadi tazakka itu salah satunya ini. Anda pasti beruntung kalau Anda bertazakka. Ya. Nah, maka mudah-mudahan kita punya sifat ini. Mudah-mudahan kita bisa memiliki karakter ini. Tapi ingat sekali lagi. Apa yang harus kita ingat? Bal tu'thirunal hayatad dunya. Dunia itu selalu merusak kita. Harapan terhadap dunia itu selalu mempengaruhi kemurnian ini semuanya. Pasti selalu seperti itu. Anda sudah berbuat baik sama orang lain. Tiba-tiba apa balasan orang itu? Terima kasih ya. Anda jawab, iya sama-sama.
Jawab juga Pak, sama-sama. Tapi begitu balik badan, ya Allah, cuma terima kasih doang. Nggak ngerti banget sih. Kan begitu kan? Itu berarti Anda harapannya masih sama manusia. Kalau harapannya Anda masih sama manusia, dah kecewa ujungnya pasti. Tapi kalau Anda harapannya hanya sama Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha, beruntung itu. Bisa dipahami kira-kira? Dan nggak akan ada orang yang lebih beruntung dibandingkan daripada orang yang memurnikan ini semuanya. Nggak akan ada. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Ya, selanjutnya bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Sementara akhirat itu lebih baik dan kekal. Nah, jadi harapkanlah itu. Tapi ingat sekali lagi, bukan berarti kita ini nolak dunia ya. Silakan Anda berharap dunia, tapi harapannya dari Allah Subhanahu wa taala semuanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula. Sesungguhnya ini, nah apa yang dimaksud dengan hadza ini? Nah, para ulama mengatakan ini yang dimaksud itu adalah konsep dari orang yang beruntung itu. Konsep siapa yang beruntung itu dari kata qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Konsep ini bukan masih baru. Ini konsep sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ya. Dan konsep ini sudah ada di dalam as-suhufil ula. Suhuf atau lembaran-lembaran yang datang sebelumnya. Ya. Suhuf atau lembaran yang datang sebelumnya itu suhuf siapa? Suhufi Ibrahim wa Musa. Ini semua sudah termaktub di dalam kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya, yang kemudian disebut sebagai suhuf itu, sudah ada konsep ini di sana. Ya, makanya dari dulu orang yang selalu menyerahkan dirinya, menyerahkan urusannya sama Allah, dia pasti beruntung. Tapi juga dari dulu, siapa yang yu'thirunal hayatad dunya, dia pasti binasa. Dari dulu seperti itu. Kita pernah dengar kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam itu ketika dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api yang luar biasa besarnya. Saking besarnya api itu sehingga mereka harus melemparkan Nabi Ibrahim dari jarak yang cukup jauh. Kenapa? Karena kalau mereka mendekat dari api itu mereka sendiri nggak kuat. Terlalu gede apinya. Sehingga Nabi Ibrahim dilemparkan dengan cara dilontarkan pakai alat yang disebut dalam bahasa Arab manjanit. Manjanit itu kalau kita ketapel ya, tapi ketapel gede yang alat lontar tuh yang pakai ayunan gede itu. Nah, pakai kayu gede kalau nggak salah itu. Nah, itu pakai alat lontar kayak gitu mereka harus melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, para ulama mengatakan ketika Nabi Ibrahim, kalau nggak salah Ibnu Abbas ya, sahabat Ibnu Abbas mengatakan ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh kaumnya ke dalam api itu, saat itu yang beliau serahkan semuanya sama Allah. Ini kalau saya mengandalkan diri saya, nggak bakalan bisa lepas dari sini. Saya ngandalin kekuatan saya, nggak akan bisa lepas dari sini. Ngandalin ilmu saya, pokoknya apapun yang saya punya, saya andalkan itu semuanya, nggak bakalan bisa saya bebas dari sini. Makanya saat itu kemudian Nabi Ibrahim membaca doa, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nah, itulah kalimat yang menunjukkan tawakal Anda, harapan Anda hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Anda sudah mengulang-ulangi kalimat itu, hasbunallahu wa ni'mal wakil, itu artinya Anda menyerahkan semua urusan Anda hanya sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim membaca doa itu, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi setelah itu? Langsung ditangani oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa Allah menangani itu? Allah langsung berfirman kepada api. Mudah saja bagi Allah berfirman pada api, orang semuanya makhluknya. Apa yang tidak tunduk pada Allah Subhanahu wa taala di antara seluruh makhluk yang ada di alam ini tunduk semuanya. Ketika Allah sudah atur, makanya harapkan saja sama Allah. Udah, jangan berharap dari manusia. Manusia dia paling cuma menundukkan dirinya sendiri, bahkan nggak bisa ditundukkan oleh manusia itu. Apalagi menundukkan orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala, semua makhluk yang ada di alam ini tunduk atas perintahnya. Ya, maka Allah katakan pada api itu, qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami katakan kepada api itu, wahai api, kuni barda. Jadilah engkau dingin, wa salaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi, penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah, dan itulah yang disebut sebagai tazakka tadi itu yang akan membawa keberuntungan kita di dunia maupun di akhirat kelak.
Sekali lagi mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan ini. Kemarin ketika ceramah di Mall Pelayanan Publik di Epicentrum, Jakarta Selatan ya, Kuningan, saya ditanya oleh seorang jamaah begini, Pak Ustadz, kalau kita difitnah Pak Ustadz, difitnah, padahal kita nggak pernah melakukan hal itu. Boleh nggak sih kalau kita ngejawab? Ya pertanyaan, boleh nggak sih kalau kita menjawab fitnah itu? Biar kemudian tidak kemana-mana. Artinya orang tahu bahwa itu adalah sebatas fitnah. Boleh nggak sih jawab? Saya katakan, kalau pertanyaannya boleh nggak menjawab, jawabannya boleh. Anda menjawab boleh, nggak masalah, silakan. Tapi ketika Anda menjawab, itu artinya Anda mengandalkan diri Anda untuk mengatasi masalah itu. Paham? Kalau Anda mengandalkan diri Anda untuk mengatasi itu, kira-kira terbatas atau enggak? Terbatas. Syukur-syukur kalau Anda punya power. Tapi kalau Anda nggak punya power sekalipun, di atas langit masih ada langit. Kan begitu kan? Nah, tapi ketika Anda memilih untuk diam, serahkan semuanya kepada Allah, maka keajaiban yang akan muncul. Allah yang akan atur itu. Nah, tapi sekali lagi, ketika Anda memilih untuk menjawab, itu artinya Anda mengandalkan diri Anda. Ya sudah, kalau Anda mengandalkan diri Anda, Allah akan mengatakan, oh Anda ingin mengatasi itu sendiri, ya silakan saja. Tapi kalau Anda diam, ya Allah, saya serahkan semuanya kepadamu. Apa yang terjadi setelah itu? Keajaiban akan muncul itu. Makanya ada kasus ya, ini Pak Sutri, pasangan suami istri artis terkenal. Nggak usah sebut namanya. Bermasalah suami istri itu. Masih pada muda-muda Bapak Ibu. Bermasalah. Cerai akhirnya kan. Istrinya dituntut cerai. Dengan istrinya dituntut cerai, bukan cuma sekedar dituntut cerai, tapi juga kemudian disebarkan berita di media sosial bahwa istrinya sebetulnya berselingkuh. Begitu kan? Jangan nyebut nama ya, nggak boleh. Ya, bahwa istrinya berselingkuh. Nah pertanyaannya, ketika istrinya dituduh berselingkuh, menjawab nggak istrinya? Enggak, didiamin saja. Didiamin saja. Ketika didiamin kayak gitu, pertanyaannya, dirugikan nggak pada akhirnya istrinya? Karena diam seperti itu? Jawabannya tidak, malah dia yang kebanjiran simpatisan dari para netizen. Kan begitu kan? Ibu-ibu pro sama yang mana? Nah, pasti ibu-ibu pro sama yang istrinya. Kan begitu kan? Dituduh selingkuh, diam aja dia. Akhirnya spekulasi sendiri itu sang suami. Ya, sekarang dirugikan nggak? Sekali lagi justru dia yang untung. Kenapa? Karena justru simpatisan itu banyak mengarah ke dia. Belum lagi, konon katanya setelah itu, tidak lama kemudian, ada yang ngasih hadiah mobil super mewah. Iya kan? Iya, ada yang ngasih hadiah mobil super mewah setelah itu. Beruntung. Saya tidak ingin mengatakan bahwa orang-orang ini semua mereka yang sudah mempraktekkan tentang itu ya. Tidak. Tapi setidaknya ini hanya bukti sederhana bahwa Anda diam saja dan menyerahkan itu semuanya kepada Allah. Beruntung. Dan itu bagian daripada tazakka. Nah, sementara konsep ini semua sudah ada dari dulu. Jadi bukan cuma hari ini. Konsep ini sudah ada. Ya, inna hadza lafis suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Sudah ada konsep ini dari dulu, makanya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, mereka semuanya adalah manusia-manusia yang sudah lebih dahulu mempraktekkan konsep ini dibandingkan daripada kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami Bapak Ibu? Nah, itu akhir daripada penjelasan tentang kandungan makna surah ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena sarapan sudah mulai memanggil-manggil di luar sana. Jadi kita langsung cukupkan saja dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.